Selain tersangka obstruction of justice, Polri hari ini juga menggelar sidang terhadap Ajun Komisaris Polisi AKP Diah Chandrawati atas pelanggaran kode etik kasus Ferdy Sambo. Kabag Penum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Pol Nurul Aziza menjelaskan, sidang kode etik terhadap AKP Diah tidak berkaitan dengan pelanggaran obstruction of justice atau menghalang-halangi proses penyidikan kematian Brigadir Joshua. Pelanggaran yang dilakukan AKP Diah termasuk kategori sedang. AKP Diah Chandrawati sebelumnya telah dicopot dari jabatan Paurlog Bagrenmin Divisi Propam Polri. Kemudian sidang tersebut ikut serta juga 4 orang saksi atau dipanggil 4 orang saksi, yaitu KBP MBP, kemudian Kompol CP, kemudian Bribtu WTA, dan Bribda WW. Kemudian terduga pelanggar diperiksa karena ketidakprofesionalan di dalam melaksanakan tugas. Dan perlu rekan-rekan media ketahui bahwa pelaksanaan sidang KKEP terhadap AKP DC tidak ada kaitannya dengan obstruction of justice atau Pemirsa, untuk memantau bagaimana jalannya perkembangan terkini dari kasus pidana dan sidang etik perwira polisi dalam menghalang-halangi penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Ada rekan kami saat ini Eka Nugraha di Puslap 4 Polri Sentul, Bogor, Jawa Barat, dan Dwi Suci yang berada di TNCC Mabes Polri. Kita terlebih dahulu menuju ke Eka Nugraha. Eka, apa saja yang sudah dilakukan? Apakah sudah ada hasilnya dalam pemeriksaan lie detector ini? Ya, Safira, betul sekali. Tersangka kasus pembunuhan Brigadir J atau Yosua Huta Barat, yaitu Ferdy Sambo, hari ini menjalani tes atau menggunakan alat uji kebohongan atau lie detector di Pusat Lapor Forensik Polri Sentul Bogor, Jawa Barat. Pemeriksaan dengan alat uji kebohongan ini untuk melengkapi alat bukti. Namun pemeriksaan dilakukan secara tertutup, di mana awak media pun tidak bisa memasuki gedung Puslapor karena hanya dibatasi sampai pagar depan saja. Pemeriksaan dengan alat pendeteksi kebohongan ini dilakukan untuk menguji tingkat kejujuran seseorang. Alat pendeteksi yang dimiliki Puslapor dikabarkan sudah terverifikasi dan memiliki tingkat akurasi tinggi, yaitu 93%. Dan teknisnya adalah perangkat elektronik ini akan mengukur perubahan respon tubuh seseorang ketika diberikan sejumlah pertanyaan terkait sebuah perkara. Dan jika terjadi pernyataan kebohongan, tanda-tandanya adalah berupa gagap saat menjawab, kemudian berkeringat, hingga gerakan bola mata yang tidak fokus. Tes kebohongan Ferdy Sambo ini untuk melengkapi alat bukti karena ada perbedaan pendapat soal kronologis pembunuhan Yosua, di mana pada tanggal 30 Agustus saat rekonstruksi LPSK menjelaskan Richard Eliezer emosi setelah melihat ada keterangan yang berbeda yang disampaikan tersangka lain. Kemudian di tanggal 6 September sebelumnya penyidik juga telah melakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat uji kebohongan ini terhadap 3 tersangka lain, yaitu Richard Eliezer atau Barada kemudian Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Kemudian di tanggal 7 September kemarin, Putri Chandrawati, istri dari Ferdy Sambo, juga telah melakukan uji dengan alat uji kebohongan ini bersama dengan asisten rumah tangganya bernama Susi. Dan hasil pemeriksaan keduanya dikatakan hasilnya sama. Namun polisi enggan membeberkan hasil pemeriksaan ini secara detail karena merupakan materi penyidik. Dan pemeriksaan lie detector memang tak jarang menimbulkan multitafsir. Apakah benar-benar para terperiksa ini mengatakan sejujurnya atau sebaliknya. Kami juga masih menunggu pernyataan resmi dari pihak kepolisian terkait pemeriksaan Ferdy Sambo hari ini di Puslapor. Dan sampai sore hari ini belum ada keterangan resmi dari kepolisian. Sementara yang dapat kami laporkan, Sira, kembali ke Anda di studio. Eka Nugraha, informasi langsung dari Sentul, Bogor, Jawa Barat. Lalu bagaimana dengan informasi terbaru dari TNCC Mabes Polri? Ada rekan kami Dwi Suci yang akan mengabarkan. Dwi Suci, apa saja informasi perkembangan terbaru dari sana?
Syira, sampai saat ini kami pun masih menantikan bagaimana kemudian jalannya persidangan yang dilakukan terhadap AKP Diah Chandrawati yang merupakan mantan Paurlok Bandrenim Divisi Propam Polri terkait dengan dugaan pelanggaran ataupun ketidakprofesionalan dalam menjalankan tugas, di mana memang sidang KKEP ataupun dari Komisi Kode Etik Polri ini tadi berlangsung sejak pukul 11.50 dan sampai saat ini memang sidang berlangsung tertutup dan kami pun masih menantikan apakah kemudian nantinya setelah sidang akan selesai pada hari ini ataukah pada esok pagi akan disampaikan bagaimana kemudian hasil sidang yang termasuk dalam kategori pelanggaran sedang, di mana kita ketahui sendiri bahwa AKP Diah ini memang tidak termasuk ke dalam 7 tersangka obstruction of justice dan adapun perannya yakni AKP Diah ini diduga melaksanakan tugas secara tidak profesional dalam hal pengelolaan dan pertanggungjawaban pinjam pakai senjata api di lingkungan Div Propam Polri yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, di mana ini merupakan terkait dengan surat senjata ataupun kepemilikan senjata dari Baradae ataupun Barada Richard Eliezer. Dan memang sampai saat ini kami masih terus menantikan bagaimana kemudian proses sidang berlangsung, apakah sudah termasuk dalam pemeriksaan keterangan saksi, karena pada sidang KKEP ini dengan terduga pelanggar AKPD ini akan menghadirkan 4 saksi, sementara untuk sisa dari ataupun tersangka obstruction of justice lainnya baru akan dilakukan sidang etik pada pekan depan. Syira. Dwi Suci, informasi langsung dari TNCC Mabes Polri, dan tadi sebelumnya ada Eka Nugraha dari Sentul Bogor, Jawa Barat.